Halo rekan-rekan semuanya, salam jumpa kembali dengan modul training untuk basic knowledge produk home appliances HVL. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kompor induksi atau induction hob. Jadi berbeda dengan kompor induksi menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Jadi tidak ada pembakaran di sini, hanya ada pemanasan. Langsung kita mulai dari pembahasan mengenai tipe-tipe dari kompor listrik ya. Jadi kita mulai dari kompor listrik dulu. Dari kompor industri sendiri merupakan bagian dari kompor listrik. Jadi baiknya kita bahas dulu beberapa tipe kompor listrik yang saat ini ada di pasaran. Ya, yang pertama adalah kompor listrik elemen. Jadi ini tipe paling awal dari kompor listrik. Kemudian ada tipe kompor listrik keramik atau kadang-kadang ada disebutnya kompor listrik infrared atau radiasi. Dan selanjutnya yang mungkin yang akan kita bahas lebih detail nanti adalah kompor induksi atau induction hob. Oke, yang pertama dari kompor listrik elemen sendiri itu kalian bisa lihat untuk bentuknya yang paling kiri ya. Jadi kompor listrik tipe ini merupakan kompor listrik yang paling jadul yang sudah lama sekali muncul. Nah, ciri-cirinya kelihatan jelas bahwa di situ ada tonjolan ya, di bagian tengah itu cukup menonjol atau elemen pemanasnya itu menonjol. Bisa dilihat dari gambar yang di bawahnya. Jadi ini kacanya sendiri tidak rata, jadi ada bagian yang menonjol. Nah, disinilah terletak elemen pemanasnya. Jadi ini adalah tipe paling tradisional atau paling jadul dari kompor listrik. Secara heating elemen atau elemen pemanasnya sendiri seperti sama dengan elemen pemanas yang dipakai di setrika maupun juga rice cooker. Jadi ini sangat umum. Nah, seperti ini kalau kita pisah elemen panasnya. Kemudian yang kedua adalah tipe kompor keramik. Kenapa disebut kompor keramik? Itu karena elemen pemanasnya itu ditanam atau ditaruh dalam piringan keramik. Jadi sebenarnya ada elemen pemanasnya itu terdiri dari kawat elektrik ya atau kawat nikelin yang dia ketika dialiri arus listrik maka menghasilkan panas yang luar biasa. Nah, panasnya sendiri karena kawat listrik atau kawat nikelin itu sangat rapuh maka ditanam di dalam piringan keramik seperti pada gambar. Oleh karena itu sering disebut dengan kompor keramik. Kenapa juga sering disebut dengan kompor inframerah atau kompor radiasi? Karena ketika menyala itu bentuknya akan warnanya itu akan merah menyala seperti di gambar juga. Jadi bagian keramiknya yang putih itu kan berubah menjadi merah sehingga nampak seperti pada gambar. Maka kadang-kadang disebut sebagai kompor inframerah. Tapi sebenarnya tidak menghasilkan gelombang infrared ya. Hanya karena warnanya saja yang seperti inframerah maka disebut kompor inframerah atau infrared. Tapi secara umum lebih banyak disebut sebagai kompor keramik. Kemudian tipe terakhir yang akan kita bahas lebih detail yaitu adalah kompor induksi. Jadi ini produk terbaru atau teknologi terbaru dari kompor listrik yaitu kompor induksi. Kompor induksi sendiri tidak menghasilkan panas pada kompornya. Jadi kompor hanya elemen pemanas dari kompor atau yang masih adalah sebuah coil atau kumparan listrik seperti pada gambar di layar di slide. Nah, kumparan ini tidak menghasilkan panas secara langsung, dia hanya menghasilkan gelombang elektromagnetik yang mana gelombang itu nanti akan bertabrakan dengan panci yang harus terbuat dari atom besi ya, mengandung atom besi dan dia panas akan dihasilkan di bawah panci itu sendiri, oleh pancinya itu sendiri. Berikut adalah perbandingan yang lebih detail dari masing-masing tipe kompor. Jadi yang pertama dari penghasil panasnya atau elemen pemanasnya, kalau tipe kompor listrik elemen itu adalah elemen pemanas listrik yang masih sama dengan teknologi lama yaitu dengan sama juga yang dipakai di setrika, di rice cooker. Kemudian untuk kompor keramik sendiri adalah kumparan listrik ya, jadi kawat listrik atau kawat nikelin yang ditanam dalam piringan keramik. Sedangkan untuk kompor induksi, penghasil panasnya adalah kumparan induksi atau coil atau kumparan induksi. Dan untuk energi efisiensinya, jadi mana yang paling efisien? Jadi berapa energi yang diambil ya dari listrik, kemudian berapa persen yang berhasil diubah dari panas dan digunakan untuk memasak. Itu untuk kompor listrik elemen itu hanya 50-60%. Ini efisiensinya hampir sama dengan kompor gas ya yang ya berkisar antara 45-55%. Kemudian untuk kompor listrik keramik sendiri sudah cukup bagus, yaitu sekitar 60-70%. Dan terakhir untuk kompor induksi yang memang teknologi paling mutakhir, dia efisiensinya bisa mencapai 90%. Nanti kita tunjukkan di belakang di slide selanjutnya kenapa bisa sampai seperti itu.
Kemudian perbedaan selanjutnya ada di zona memasaknya. Seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, bahwa untuk kompor elemen sendiri itu ada bagian yang menonjol keluar. Dalam arti tidak rata untuk kaca kompornya sendiri. Sedangkan untuk kompor keramik maupun kompor induksi itu rata, flat, tidak ada sesuatu yang dia menonjol keluar. Kemudian alat manca atau panci yang digunakan untuk kompor listrik elemen dia bisa menggunakan semua material panci, semua jenis panci bisa dipakai, tapi syaratnya adalah bagian bawahnya harus datar. Karena untuk kompor listrik itu memang tidak ada pen support seperti pada kompor gas yang dia bisa mengakomodir alat masak yang dia bulat ya, cekung begitu ya, seperti wajan begitu. Jadi untuk khusus untuk kompor listrik itu apapun jenisnya kompor listrik, alat masaknya bagian bawah harus datar. Nah, untuk kompor materialnya sendiri, untuk kompor listrik elemen maupun kompor keramik bisa menggunakan semua jenis material alat masak seperti aluminium, seperti tembaga, kuningan ataupun yang lain. Sedangkan untuk kompor induksi itu materialnya harus mengandung atau berbahan dasar dari besi, atom besi. Itu syaratnya terjadi arus induksi di dalam panci tersebut. Dari keunggulan dan kekurangannya untuk kompor listrik elemen, dia pasti karena teknologi sudah lama jadi harganya akan lebih murah dan bisa menggunakan semua jenis panci. Sedangkan kekurangannya itu karena efisiensinya rendah ya, efisiensi rendah dan otomatis masaknya akan lambat dan permukaan kompor juga panas. Dan karena tadi ada bagian yang menonjol maka itu agak susah dibersihkan. Sedangkan untuk kompor listrik keramik itu hampir sama, masih kurang lebih sama dengan kompor listrik elemen, dia bisa menggunakan semua jenis panci, tapi permukaannya datar jadi mudah dibersihkan. Sedangkan untuk proses masak masih lambat, efisiensinya juga lebih tinggi dari kompor elemen tapi lebih rendah daripada kompor induksi. Untuk harga lumayan mahal dan permukaan kompornya sangat panas. Khusus untuk ini ya, untuk kompor listrik keramik ini amat sangat panas, jadi memang cukup harus waspada kalau menggunakan kompor ini. Terakhir untuk kompor induksi, beberapa keunggulannya atau kelebihannya adalah proses masaknya sangat cepat, kemudian efisiensi energinya sangat tinggi. Permukaan kompor sendiri tidak panas karena sekali lagi panas tidak dihasilkan dari bawah atau dari elemen pemanas tapi hanya dari panci. Jadi kalaupun ada sedikit panas di kacanya itu merupakan ketularan dari pancinya itu sendiri. Dan mudah dibersihkan karena permukaannya tadi datar dan bisa bekerja dan hanya aman ya. Jadi ini aman karena hanya bisa bekerja ketika ada panci di atasnya. Ketika tidak ada panci di atasnya, otomatis kompor induksi tidak akan bekerja. Dia akan off otomatis, auto shut off. Itu untuk safety. Kemudian, tapi ya dibalik ke beragam kelebihan itu ada sedikit kelemahan. Yang pertama memang harganya akan lebih mahal, relatif lebih mahal untuk saat ini. Dan yang kedua, hanya panci-panci tertentu yang bisa dipakai, tidak bisa semua jenis panci. Utamanya yang pasti harus mengandung atom besi atau dia berbahan dasar adalah besi, bahan dasar pancinya. Nah, kita akan bahas bagaimana prinsip kerja kompor induksi dan mengapa tadi ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa tadi efisiensinya bisa sampai 90%. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kompor induksi sendiri ketika di bawahnya tadi sudah saya tunjukkan di slide kedua. Nah, di situ ada namanya coil atau kumparan induksi. Ketika kumparan induksi itu dialiri oleh arus listrik bolak-balik, maka akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, gelombang elektromagnetik itu dia bisa menembus kaca keramik. Nah, itulah kenapa kaca yang dipakai agak berbeda dengan kompor gas. Kalau kompor induksi itu menggunakan seramik gelas. Itu karena dia bisa mengantarkan gelombang elektromagnetik tanpa mengurangi kekuatannya. Itu kelebihan dari kaca keramik. Jadi agak berbeda ya dengan kompor gas yang menggunakan kaca temper. Kalau menggunakan kaca temper itu dia mengurangi kekuatan dari gelombang elektromagnetiknya. Ya saat ini untuk Avele sendiri semuanya sudah menggunakan kaca keramik dengan brand SCHOT ya, SCOHET. SCHOTT, SCHOT. Jadi semua menggunakan brand itu untuk Avele, kompor tanam Avele sendiri, kompor induksi tanam Avele. Jadi ini permukaan ini menggunakan kaca keramik. Nah, ketika gelombang elektromagnetik ini menembus bagian dasar panci yang dimana terjadi di situ terdapat atom-atom besi, maka atom besi itu dia akan gelombang elektromagnetik tadi akan menggetarkan atom-atom besi tadi. Jadi ketika atom itu
getar, maka di getaran itu akan menghasilkan panas. Nah, jadi panas di sini dihasilkan di bagian bawah panci, bukan di dalam kompornya sendiri. Oleh karena itu tidak banyak panas yang terbuang untuk memanaskan kacanya, untuk memanaskan burnernya sendiri, memanaskan pan supportnya sendiri, maka efisiensi dari kompor induksi itu bisa sampai 90%. Karena panas yang terbuang hanya untuk memanaskan wajannya sendiri. Jadi sebagian besar akan langsung dipakai untuk memasak makanan yang ada di dalam wajan atau pancinya. Jadi itulah mengapa kalau ada pertanyaan kenapa sih sampai efisiensinya bisa sampai 90%, kurang lebih jawabannya seperti itu. Jadi panas yang dihasilkan itu di bagian bawah panci, bukan di kompornya sendiri. Nah, tapi ada konsekuensinya juga bahwa tadi ketika gelombang elektromagnetik ini bertemu dengan material panci dan bagian bawah panci yang menggunakan material besi, maka dia akan menghasilkan bunyi karena tadi bergetar. Atom-atomnya akan bergetar, maka menghasilkan bunyi yang berdengung atau buzzing noise selama proses memasak. Ya, hal itu adalah wajar. Jadi kalau ada yang komplain mengenai itu adalah wajar. Silakan bisa dijelaskan. Kemudian sekali lagi panas dihasilkan di dasar panci, bukan dalam kompor, sehingga tidak banyak panas yang terbuang dan efisiensinya tinggi. Jadi ini perlu dicatat. Sekali lagi, kenapa efisiensi kompor listrik induksi itu sangat tinggi. Perbandingan dengan kompor gas, kompor induksi dengan kompor gas, kalau dibandingkan itu otomatis bahwa efisiensi kompor induksi jauh lebih tinggi. Kalau kompor gas di bawah 60%, 50, 60, 50, 55, paling maksimal 60%. Sedangkan kompor induksi itu di atas 90. Sejelek-jeleknya adalah 80%. Yang kedua adalah kompor induksi lebih aman karena tidak ada api, tidak menghasilkan api dan permukaan kompornya sendiri itu dingin, tidak terpengaruh oleh panas. Untuk proses memasak juga lebih cepat karena panas sekali lagi dihasilkan langsung di bagian bawah panci. Kemudian permukaan panas itu merata, jadi permukaan itu merata karena tidak ada api. Kalau api ada case bahwa apinya itu kurang besar atau apinya tidak rata, ada sebagian burner yang tersumbat, maka apinya tidak rata dan pemanasan otomatis tidak rata juga. Sedangkan kompor gas karena itu bentuknya gelombang yang dipancarkan, maka itu akan merata di semua sisi panci. Selama penempatan pancinya benar tepat di tengah-tengah dari zona memasaknya zona memasak yang sudah ditandai di atas kacanya. Solusinya adalah mudah dibersihkan sekali karena permukaannya datar, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada pan support, tidak ada burner, tidak ada tray. Jadi ketika terjadi tumpahan misalnya air ataupun kuah, tinggal dilap saja maka langsung bersih. Beda dengan kompor gas yang dia bisa masuk ke dalam burnernya, bisa terumpah dalam pan supportnya yang akan susah dibersihkan. Butuh effort lebih untuk membersihkannya. Ya, perbandingan selanjutnya adalah data yang saya ambil dari website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Dari dinas sendiri sudah melakukan pengetesan perbandingan antara kompor induksi dan kompor gas. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya. Secara operasional, secara biaya operasional, kompor induksi akan jauh lebih murah daripada kompor gas. Dengan catatan sama-sama kedua-duanya menggunakan yang non-subsidi ya, baik gasnya yang non-subsidi, jadi bukan gasnya 3 kg, dan juga listriknya juga yang non-subsidi. Ini kalian bisa lihat, langsung cek di linknya. Kemudian ada satu lagi teknologi baru yang digunakan untuk di kompor induksi, namanya low continuous heating. Jadi pada teknologi lama, kompor-kompor induksi yang lama itu agak sedikit daya yang digunakan pada level rendah, pada daya di bawah 1000 itu sebenarnya mereka menggunakan daya 1000 watt. Jadi misalnya tertulis di situ 200 watt, sebenarnya mereka daya yang ditarik adalah 1000, tapi dia tidak bekerja secara terus-menerus. Namanya intermittent heating atau dia bekerjanya selang-seling begitu. Jadi misalnya tertulis di situ 200 watt, maka sebenarnya dia hanya 2/10 kali 1000. Jadi dia bekerja misalnya dalam waktu 10 detik, maka dia hanya bekerja selama 2 detik, sisanya dia diam atau dia tidak bekerja. Kemudian nanti 10 detik berikutnya dia juga sama bekerja selama 2 detik, yang 8 detik dia akan diam. Nah itu disebut dengan intermittent heating.
Untuk teknologi terbaru saat ini kita pakai juga di kompor kita, kompor HVL yang model Lamart dan juga kompor HVL induksi yang portable Ford itu sudah menggunakan teknologi namanya continuous heating. Jadi walaupun dia tidak benar-benar flat, tidak benar-benar stabil misalnya 250 watt, tapi naik turunnya itu sangat kecil, range-nya sangat kecil. Jadi paling 240, 250, 245 sekian itu. Jadi ini disebutnya continuous heating atau low power continuous heating. Nah, saat ini sudah kita aplikasikan di dua model kompor yaitu Lamborghini dan juga Ford untuk yang model portable. Nah, apa kelebihannya atau permasalahannya kenapa kalau menggunakan intermittent heating itu nyalanya selang-seling itu adalah pada di kerusakan pada nutrisi makanan, terutama untuk makan makanan-makanan yang dia rawan sekali rusak nutrisinya, seperti contohnya susu. Ketika menggunakan susu, maka dia tidak boleh menggunakan metode pemanasan seperti ini karena akan merusak nutrisi susu itu sendiri. Dan juga untuk santan misalnya, biar tidak pecah, maka pemanasan harus menggunakan sistem yang continue. Jadi dari pemanasan efisiensinya rendah, kemudian merusak nutrisi makanan dan pemanasannya kurang merata. Sedangkan continuous heating itu memperbaiki semuanya, jadi efisiensi pemanasan lebih tinggi, nutrisi masakan lebih terjaga dan pemanasan juga lebih merata. Oke, dan pembahasan terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan atau FAQ ya, Frequently Asked Questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh customer maupun pertanyaan kita sendiri itu. Karena kompor induksi sendiri belum se-familiar dibandingkan dengan kompor gas. Jadi memang masih akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul mengenai kompor induksi ini. Kita bahas satu-satu. Nah, kita di kompor induksi AVL juga ada fitur namanya fitur boost. Boost itu apa? Nah, boost itu intinya adalah dia mendongkrak ya. Boost itu artinya mendongkrak atau menaikkan daya kalau langsung ke tingkat yang paling tinggi. Jadi fitur boost itu fungsinya untuk menaikkan setelan daya ke tingkat yang tertinggi. Digunakan untuk proses memasak. Kalau secara umum bisa sampai 50% lebih tinggi daripada daya yang paling tinggi, daya normalnya. Tapi itu sebenarnya tidak bisa berlangsung lama. Umumnya untuk kompor-kompor HVL juga, kompor induksi HVL rata-rata yang dibatasi maksimal 5 menit. Nanti dia ketika 5 menit dia sudah selesai fungsi busnya, dia akan kembali ke settingan awal. Misalnya tadinya di level 7, maka dia akan kembali ke level 7. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan juga, karena akan terjadi panasnya akan sangat panas dan sangat cepat. Untuk menjaga keselamatan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibatasi waktunya. Itu secara otomatis akan kembali ke level setelan awal. Nah, dan selama proses bus sendiri itu sebenarnya daya yang dipakai kan sangat tinggi. Jadi kadang-kadang bisa sampai 50% dari daya normalnya. Maka daya itu sebenarnya diambil dari tungku atau zona masak sebelahnya, zona memasak yang lain. Jadi kalau misalnya kompor 4 tungku, 4 zona masak semuanya dipakai, itu fungsi bus tidak bisa dipakai. Kalaupun bisa dipakai, berarti ada zona lain yang dia akan ditarik ke situ, zona lain otomatis akan diturunkan levelnya. Jadi istilahnya minjam dari daya orang lain, daya dari zona memasak yang lain. Kemudian ada juga namanya flexible zone. Itu juga ada di kompor induksi kita yang tipe Lamborghini dan juga smart pop up. Ada namanya flexi zone atau juga kadang-kadang yang menyebutnya bridge function. Jadi bridge function atau flexi zone itu adalah dia menggabungkan dua zona memasak atau dikombinasikan dua zona memasak itu menjadi satu zona yang besar, yang panjang. Nah, itu untuk mengakomodir alat-alat masak yang besar, yang panjang seperti gambar ya, seperti pada gambar. Jadi ada grill plate ataupun panci yang panjang untuk memasak kue misalnya atau masak yang lain. Itu jadi ketika flexible zone itu diaktifkan, maka dua zona yang tadinya dua zona terpisah akan jadi satu kontrol gitu. Dia mengaturnya secara bersamaan, bekerjanya secara bersamaan, suhunya sama, daya yang dipakai akan sama. Itu lebih praktis untuk masak-masak dengan metode panci seperti ini. Dan itu meratakan juga untuk pemanasannya. Karena kalau misalnya dua zona terpisah tapi dengan panci seperti ini, maka dikhawatirkan yang sebelah itu sudah matang, yang sebelah belum matang seperti itu. Karena daya yang digunakan berbeda. Oke, selanjutnya adalah ini juga mungkin pertanyaan penting. Apakah orang-orang yang menggunakan alat bantu yang di dalam tubuh, terutama alat pacu jantung, mungkin pen ya, atau mungkin alat bantu dengar, apakah itu aman?
Yang pasti harus dikonsultasikan dulu dengan dokter masing-masing. Apakah alat ini aman terhadap radiasi elektromagnetik begitu. Silakan dikonsultasi ke dokter, tapi jika tidak atau memang jika belum sempat konsultasi ke dokter, maka saat kompor induksi menyala untuk orang-orang dengan alat bantu yang ada di tubuh seperti alat bantu jantung, alat dengar atau bantu dengar, implan, pen dan lain-lain, sebaiknya jaga minimal 1 meter dari jaga jarak minimal 1 meter dari kompor induksi itu saat dipakai. Kalau kondisi mati sih tidak masalah. Dan ya untuk kompor induksi yang besar, untuk yang tipe-tipe biasanya 3 tungku ke atas, 3 zona ke atas itu tidak dilengkapi dengan steker atau yang alat yang buat menyolokkan ke listrik. Itu tujuannya adalah untuk safety. Jadi arus listrik itu ketika dia di atas 10 ampere, 10 ampere berarti di atas 2200, itu sangat rawan terjadi percikan bunga api listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi ketika stop kontaknya digunakan itu tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan arus yang dipunyai. Jadi misalnya yang ditarik ini adalah 3000, misalnya 3000 itu udah 15 ampere, 3500, 15 sampai 16 ampere. Sedangkan kabel yang kita sediakan sudah sesuai spek karena kita bawaan dari pabrik, tapi stop kontak yang dipakai ini hanya sampai 10 ampere, maka akan terjadi seperti ini. Maka rawan sekali terjadi percikan bunga api, terjadi timbulnya api ya yang pada akhirnya bisa menimbulkan kebakaran yang sesuatu hal yang sangat kita hindari. Oleh karena itu memang untuk tipe kompor induksi tanam yang besar yang lebih dari 2 tungku atas itu akan banyak yang tidak dilengkapi dengan steker atau colokan ke listrik. Itu untuk alasannya sekali lagi sama juga untuk alasan safety atau keamanan. Nah, pertanyaan terakhir, nah ini juga sangat penting. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah panci yang saya miliki ini, misalnya kita ada customer misalnya yang mau beli kompor induksi, terus di rumah dia udah punya beberapa panci, pengen tahu pancinya itu cocok atau enggak, bisa atau enggak dipakai untuk kompor induksi, maka bisa menggunakan beberapa metode di bawah ini. Nah, yang pertama adalah paling mudah itu dekatkan magnet ke bagian bawah panci. Seperti pada gambar yang ditunjukkan di kanan. Jika magnet itu menempel di bagian bawah panci, maka itu bisa dipakai. Panci itu bisa dipakai untuk kompor induksi. Selanjutnya pastikan bahwa panci itu datar. Ya, ini syarat tadi sudah di depan kita sebutkan bahwa kompor listrik semua pancinya harus datar. Yang terakhir adalah diameternya. Diameter minimal dari panci itu adalah 12 cm. Itu secara umum ya. Ada mungkin yang mensyaratkan 14, ada yang 10, tapi secara umum itu adalah rata-rata minimal 12 cm. Itu sebenarnya tergantung juga dengan luasan zonanya atau besarnya diameter coilnya juga. Tapi ini secara umum 12 cm itu sudah masuk. Nah, juga beberapa material yang tadi kita sebutkan, ada yang bisa atau yang tidak bisa. Nah, yang untuk material yang bisa itu sekali lagi harus berbahan dasar besi. Ya, baik besi cor, ya cast iron maupun baja ataupun baja tahan karat ya, baja stainless begitu. Karena itu semuanya mengandung besi. Kalaupun tidak, misalnya pancinya aluminium, biasanya ada beberapa juga yang dilengkapi dengan induction bottom atau di bagian bawahnya ditambahkan plat stainless steel sehingga dia bisa dipakai juga di kompor induksi. Termasuk panci-panci HVL semua sudah dilengkapi dengan plat stainless steel di bagian bawah sehingga bisa dipakai juga untuk kompor induksi meskipun bahan dasar dari pancinya sendiri adalah aluminium. Nah, beberapa bahan berikut juga tidak bisa digunakan untuk kompor induksi. Ya, yang pertama adalah copper ya atau tembaga, kemudian keramik, aluminium, kaca dan juga panci yang bagian bawahnya itu tidak rata atau cekung. Ya, yang pasti bentuknya seperti wajan yang biasa buat masak nasi goreng. Itu tidak bisa dipakai karena permukaan kompornya sendiri datar. Demikianlah pembahasan mengenai pengetahuan dasar dari kompor induksi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di modul-modul selanjutnya. Salam, sampai jumpa lagi. Bye.